Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Zakina dari kelas A angkatan 2020 dengan NIM 200506502010. Nah, di sini video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menganalisis salah satu skripsi yang berjudul Pengembangan Media Flashcard dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 MI di MI Bahrul Ulum Kota Batu. Skripsi ini ditulis oleh saudari Laila Fitrotin Maulida dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. Nah, di sini sependek pengetahuan saya, abstrak yaitu hanya terbagi atas dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kita beralih ke latar belakang. Di sini latar belakang menjelaskan bahwa media pembelajaran ini memiliki faktor-faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran, yaitu anak didik, pendidik, tujuan pendidik, sarana dan prasarana, metode, juga media pembelajaran. Keenam faktor tersebut sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Semua itu ikut menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran ini. Jika salah satu faktor tersebut tidak saling melengkapi, maka proses belajar mengajar ini tidak akan berjalan. Maka keenam faktor tersebut dalam kegiatan belajar dan mengajar mutlak harus ada. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di MI Bahrul Ulum Kota Batu, proses belajar mengajar yang ada di sana hanya menggunakan media seadanya, seperti halnya papan tulis sebagai media pembelajaran. Seharusnya pembelajaran untuk tingkat anak sekolah dasar perlu menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa, karena pada dasarnya pada usia sekolah dasar siswa sangat senang dengan suasana bermain dan hal-hal yang bersifat konkret. Nah, di sini mengatakan bahwa peneliti menemukan fakta pengguna media pembelajaran di MI Bahrul Ulum Kota Batu masih sangat minim. Bahkan hampir semua guru hanya menggunakan media yang belum menunjang dalam pembelajaran, dan yang lebih memprihatinkan dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan media itu saja, seperti papan tulis, buku paket, LKS. Hal ini menandakan bahwa guru kurang memanfaatkan media sebagai sarana dalam menunjang pembelajaran. Selanjutnya, manfaat pengembangan. Penelitian ini menghasilkan produk berbentuk media flashcard bahasa Arab untuk menghasilkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab materi Al-Ghurfa Al-Mudzakarah di kelas 5 MI Bahrul Ulum. Maka dalam penelitian ini, peneliti berharap agar berhasil meneliti dalam memberikan kontribusi dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar dan manfaatnya pada berbagai pihak lain. Secara khusus, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru, dengan dilaksananya penelitian ini diharapkan guru dapat memberikan inovasi baru dan termotivasi untuk dapat mengemas media pembelajaran dengan lebih menarik untuk dipelajari oleh siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab materi Al-Ghurfa Al-Mudzakarah. Yang kedua, bagi siswa. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan menjadikan siswa lebih tertarik dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, bagi sekolah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sekolah dapat memberikan sarana prasarana yang sesuai untuk mengembangkan
ke aktivitas guru dalam mengemas dan mendesain media dengan baik. Adapun fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua, fungsi efektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan media pembelajaran flashcard. Adapun kelebihan media pembelajaran flashcard yaitu yang pertama, mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, mudah diperoleh baik dari buku, internet, majalah, atau koran. Yang ketiga, praktis, sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan. Yang keempat, dapat dipakai untuk berbagai tingkat pelajaran bidang studi. Yang kelima, lebih mudah memberikan pengertian dan pemahaman kepada peserta didik. Yang keenam, peserta didik akan lebih mudah untuk mengingat sambil melihat gambar-gambar. Adapun kelemahan media flashcard yaitu yang pertama, kadang terlambat kecil untuk ditunjukkan ke kelas yang besar. Yang kedua, peserta didik tidak selalu mengetahui bagaimana menginterpretasikan gambar. Yang ketiga, tidak dapat memberikan kesan yang berhubungan dengan gerak emosi maupun suara. Adapun jenis skripsi ini adalah jenis skripsi kuantitatif. Adapun jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dan pengembangan atau research and development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat ditanggungjawabkan. Penelitian R dan D juga dapat diartikan dengan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.